Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah subuh rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, dan mari kita melihat bagaimana penjelasan Allah tentang hakikat Ramadan ini, yang tentu ini sudah rutin kita lakukan ya. Namun seringkali rutinitas ini perlu kita renungkan kembali ya. Ketika Allah yang maha mengetahui segalanya, termasuk apa yang baik buat diri kita, kemudian mewajibkan sesuatu, pasti itu adalah sangat baik, sangat penting, sangat kita butuhkan. Sholat itu wajib, itu sangat penting, sangat kita butuhkan. Nah, termasuk ketika Allah mewajibkan kita semua setahun sekali untuk melaksanakan ibadah puasa, dan harus sebulan penuh. Kalaupun ada yang bolong-bolong, ya harus diqodho. Maka ini saja sudah menunjukkan betapa pentingnya ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Tadi malam kita diingatkan tentang kurikulum Ramadan, salah satunya adalah la'allakum tattaqun. Ini nanti kita akan bahas, namun kita lihat waktu ya, insyaallah. Nah, jamaah rahimakumullah, sebelum kepada ayat itu, mari kita melihat kehidupan kita sehari-hari. Apa sih yang biasa dilakukan setahun sekali? Setahun sekali apa yang biasa dilakukan? Tentu saja kalau anak sekolah itu ada ujian akhir tahun, ada kenaikan kelas. Kalau yayasan, organisasi, perusahaan, maka melakukan setahun sekali itu ada rapat umum. Di situ di dalamnya ada evaluasi. Sudah sampai mana nih perjalanan kita? Kemudian catatan-catatan yang salah itu apa saja? Yang kurang-kurang, yang belum tercapai apa saja. Dan itu rutin dilakukan setahun sekali. Saking pentingnya untuk mengetahui ini masih on the track atau tidak, supaya dikembalikan lagi. Nah, jamaah rahimakumullah, Allah mengajak kita untuk setahun sekali melakukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar evaluasi RUPS dan sebagainya itu. Bahkan bukan sehari dua hari. Mungkin Pak D dengan perusahaannya bisa ya, rapat umum itu sehari dua hari sambil healing-healing. Tapi ini Allah sebulan penuh mengajak kita untuk rutin setahun sekali. Betapa pentingnya ya, kegiatan ini. Nah, jamaah rahimakumullah, ketika perusahaan itu melakukan evaluasi, maka di situ akan dilihat apa capaiannya, apa kesalahan-kesalahannya, apa kekurangan-kekurangannya. Kemudian nanti merencanakan targetan berikutnya apa, ya. Kemudian action plan-nya apa, aksi-aksinya apa, gitu, programnya apa. Nah, ternyata kalau kita merenungkan betapa pentingnya agenda setahun sekali yang wajib ini, maka insya Allah kita akan menyikapi kegiatan Ramadan itu dengan sikap yang beda, sikap yang sungguh-sungguh, bahwa di dalamnya itu man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan dasar iman dan harap balasan, maka diampuni, ini garis bawahi, diampuni dosa-dosa yang sudah lewat. Ramadan menjanjikan ampunan.
Evaluasi itu juga sama. Ya. Apa sih yang salah? Kita perbaiki. Ramadan menjanjikan ampunan. Maka kita yang butuh Ramadan, kita yang butuh dengan semua amaliyah Ramadan itu, sholat-sholatnya, puasanya, tilawahnya, sedekahnya, tahajudnya, tarawehnya, kita semua butuh itu untuk meraih ghufirallahu ma taqaddama min dambi, ampunan. Tidak ada kita yang berani mengatakan bahwa kita ini setahun ke belakang bersih. Nggak ada yang berani ngomong begitu. Pasti kita mengakui, ya Allah, mau ingat atau tidak ingat ya, ya Allah, saya banyak dosa, dosa mata, dosa lisan kita, dosa curug dan ibu jari kita. Hari ini itu juga banyak tuh potensi dosa itu, dengan nge-share, dengan macam-macam komentar, bikin kegaduhan ya. Ya Allah, banyak sekali dosa-dosa yang saya lakukan. Maka Ramadan menjanjikan ampunan, dan itu pasti tidak akan kita sia-siakan. Kemudian jamaah rahimakumullah, ketika tadi perusahaan mengevaluasi ada kekurangan-kekurangan, ingin nambal, bagaimana ya yang sudah lewat itu kita tambal, dan ada progres dan akselerasi, percepatan. Maka di bulan Ramadan itu menjanjikan pelipat gandaan pahala balasan dari amal-amal yang dilakukan, dan puncaknya adalah inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfis syahr. Ada pelipat gandaan yang dijanjikan setahun sekali. Barang siapa yang menginginkan kekurangan-kekurangan di masa lalunya itu ditambal, maka dia akan mencari pelipat gandaan di Lailatul Qadar ini. Meskipun nanti ada misteri, sengaja disembunyikan, tidak diinformasikan kapan sih Lailatul Qadar itu. Oh iya, ada malam-malam ganjil ya. Di Abu Bakar ganjil ya, mungkin di tetangganya genap, di sini genap, mungkin di tetangga kita di negara yang lain ganjil. Gak mungkin orang yang ingin mengejar pelipat gandaan Lailatul Qadar itu menghilangkan setiap kesempatan. Dia tidak akan hitung-hitungan. Itu ciri orang yang serius, ingin ditambal semua kekurangan-kekurangannya, kemudian dilipat gandakan oleh Allah. Nah jamaah rahimakumullah, itu saja, dua hal itu saja kalau kita seriusi ya, ya Allah, semoga sholat subuh tadi menghasilkan ampunan. Ya Allah, semoga sholat subuh tadi menghasilkan pelipat gandaan. Maka akan beda sikap kita dalam menjalani ibadah Ramadan ini, insya Allah. Nah jamaah rahimakumullah, kita masuk ke la'allakum tattaqun. Yang ini menjadi goal, menjadi tujuan dari diwajibkannya puasa itu. Berarti kalau Allah mewajibkan sampai sebulan penuh dan tujuannya adalah takwa, maka tidak main-main. Takwa ini tidak main-main nilainya itu ya. Memang kita saking seringnya mendengar ya kalimat takwa yang disampaikan minimal setiap Jumat sepekan sekali oleh khotib ya. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita. Itu jadi B aja, jadi biasa aja gitu. Oh ya takwa, oh ya takwa ya. Tapi ternyata sedikit bahasa Arab ya jamaah rahimakumullah. Takwa ini asal katanya dari waqo yaqi. Waqo yaqi itu artinya melindungi, menjaga, memelihara. Waqo yaqi ya. Tapi ada juga ya, ittaqo yattaqi, itu sama artinya.
melindungi, memelihara, menjaga. Ittaqo yattaqi. Apa bedanya? Sebelum ke situ saya ambil contoh. Ini sama. Waqoyaki sama dengan koruba. Koruba itu mendekat. Koruba mendekat. Tapi kalau saya tambahi menjadi iqtaroba, iqtaroba itu mendekat juga. Waqo sama dengan koruba, mendekat, ya, padanannya. Ittaqo dengan iqtaroba, mendekat juga. Tapi bedanya, kalau saya tadi datang ke masjid, kemudian Pak D mendekati saya, itu koruba, mendekat, biasa aja mendekatnya. Tapi kalau kita melihat ada seekor kucing, ya, ada burung elang, ada harimau, itu mendekati mangsanya, itu iktaroba. Iktaroba, mendekat yang ekstrim. Caranya, ya, supaya tidak diketahui mangsanya, mengendap-endap dengan kecepatan yang luar biasa, itu iktaroba. Ya. Kalau masih bingung, ya, kita contohkan yang lain. Bubur ayam. Koruba, wako, itu bubur ayam yang biasa aja. Saya pesen bubur ayam yang biasa. Ada buburnya, mungkin cakwenya, ayam sedikit. Ya, itu koruba, itu wako. Tapi kalau saya ingin nambah toppingnya, saya tambahkan dengan, saya minta yang spesial. Ada telurnya, ada ati amplaknya gitu. Ya. Nah, itu iqtaroba, itu ittaqo yattaqi. Bisa dipahami ya? Jadi dalam bahasa Arab, la'allakum tattaqun itu adalah supaya kalian itu melakukan penjagaan, pemeliharaan, perlindungan yang ekstra. Bukan melindungi, menjaga yang biasa saja, tapi ekstra. Jadi la'allakum tattaqun, supaya kalian itu mampu melakukan penjagaan yang super. Nah, ini kan pertanyaannya, kenapa Allah sampai menggunakan topping, tambahan spesial terhadap penjagaan itu? La'allakum tattaqun. Ini kan artinya ada sesuatu yang bernilai tinggi, sangat berharga, yang harus kita lindungi, kita jaga dengan penjagaan yang ekstra. Bukan penjagaan yang biasa-biasa saja. Shadaqallah. Jadi la'allakum tattaqun, kita harus bertanya, apa yang harus dijaga? Kemudian ancaman bahaya apa terhadap hal yang spesial itu? Kemudian nanti yang ketiga, how, bagaimana cara menjaganya? Nah, ini waktu kita terbatas, soalnya nanti kita serial. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sedikit satu saja tentang apa yang penting, apa yang bernilai tinggi sehingga harus dijaga spesial itu. Ya. Kita biasa doa. Dan saya yakin semua jamaah hafal doa ini. Ya, buktinya kalau saya bacakan depannya bisa melanjutkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ya. Di situ ada 3 huruf. Ada wa, ada ki dengan na, kita baca panjang. Wa artinya dan, ki ini artinya peliharalah, lindungilah, jagalah. Ki ini sama dengan waqoyaki tadi, la'allakum tattaqun tadi. Jadi ini doa kita, doa sapu jagat yang biasa kita panjatkan. Waqi, ki-nya itu kita minta kepada Allah, ya Allah jagalah, peliharalah. Berarti ada yang penting. Apa yang penting? Nah,
waqina. Apa arti na? Kami. Ya Allah, jagalah kami, peliharalah kami, lindungilah kami. Berarti yang penting, yang spesial itu siapa? Kami, diri kita semua ini sangat berharga, sehingga Allah menjadikan sebulan penuh itu sarana untuk melindungi, memproteksi diri kita. Bayangkan sebulan penuh. Maka dengan konsep ini, dengan pemahaman ini, kita akan sangat menghargai nilai mata kita. Kita akan sangat menjaga, melindungi pandangan kita. Kita akan sangat melindungi pendengaran kita. Gak ingin kita ini, ya, pendengaran kita itu kita rendahkan untuk mendengar hal-hal yang rendah. Jari jemari kita juga ini sangat berharga. Gak mungkin kita nge-share sesuatu yang remeh-temeh. Subhanallah. Makanya itu la'allakum tattaqun. Subhanallah. Tidak main-main jemaah rahmatullah. Diri kita ini sangat berharga, kehidupan kita ini sangat berharga. Sampai-sampai kisah penciptaan manusia yang pertama, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, wa idh qulna lil malaikati, kemudian Allah berkata kepada para malaikat dan semua yang ada di situ, termasuk iblis, ya, karena iblis masih bestian dengan malaikat itu, masih jadi circle-nya tukang goes dengan malaikat itu, gabung gitu. Kena perintah itu, usjudu, sujudlah li Adam, sujudlah kepada Adam. Bagaimana kisah ini mengingatkan kita betapa mulianya manusia, betapa tingginya derajat manusia itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh sia-sia, rugi ketika kita tidak memanfaatkan kesempatan emas ini sebulan penuh ke depan insya-Allah untuk meraih ketakwaan, penjagaan yang ekstra itu, ya. Kita mendapatkan ampunan dari kesalahan-kesalahan, juga mendapatkan pelipat gandaan. Kita rencanakan, kita niatkan, ya Allah, tolong sampaikan saya ke Lailatul Qadar. Tidak hanya di malam 21 kita mulainya, dari sekarang. Karena kita yang butuh kepada Ramadan, kita butuh kepada ampunannya, kita butuh kepada Lailatul Qadar. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.